Harut dan Marut adalah dua nama yang disebutkan dalam Al-Quran, dan juga dikenal dalam kisah-kisah umat terdahulu. Namun sebagian orang masih bertanya-tanya tentang siapakah mereka sebenarnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Dalam video singkat ini akan dijelaskan mengenai bagaimana kisah Harut dan Marut sebenarnya, berdasarkan riwayat yang ada. Kisah kedua sosok ini sempat diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan, pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yakni Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu, apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Tujuan Harut dan Marut turun ke dunia. Kisah Harut dan Marut memang memiliki banyak versi. Salah satu yang terkenal, yakni keduanya merupakan malaikat yang diutus Allah turun ke kota Babilonia. Saat itu warga di sana diliputi kegelisahan sekaligus kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Kala itu, kota yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar berantakan. Sihir yang menyebar bahkan menimbulkan penyakit serta perceraian suami istri. Penyebaran sihir berawal saat Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Ketika sampai di Babil, para tawanan itu mulai memainkan sihir. Mereka lalu membuat warga Babil takut dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Lalu diutuslah Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil. Hanya saja bukan untuk berbuat jahat, melainkan hanya untuk menjelaskan hakikat sihir. Mereka mendatangi warga Babilonia dan menjalankan tugas mereka. Mereka juga mengingatkan masyarakat di sana agar tidak menyalahgunakan sihir yang dipelajari untuk berbuat syirik dan mendurhakai Allah. Keduanya berkata, sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kamu semua. Maka, sebab itu janganlah kamu kafir. Keduanya turut mengajarkan warga Babil cara menghilangkan lingkaran besar sihir buatan Yahudi. Setelah tugas selesai, Harut dan Marut kembali ke langit, tetapi warga Babil malah tidak mengikuti peringatan para malaikat tersebut. Warga justru merusak dengan ilmu sihir yang diajarkan. Sampai akhirnya kota Babil semakin berantakan. Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama mereka turun ke dunia, adalah memperlihatkan hakikat sihir kepada warga Babilonia, agar mereka tidak diperdaya oleh setan, dengan segala tipu muslihat sihir. Namun pada akhirnya, ajaran keduanya diselewengkan, dan peringatan mereka tidak dihiraukan yang berakibat pada kekacauan. Namun patut diperhatikan, sebagian besar kisah Harut dan Marut tersebut berdasarkan riwayat Israiliyat. Kisah yang beredar tentang keduanya, bahwa mereka adalah malaikat yang dihukum oleh Allah kemudian mereka melakukan zina, mabuk dan membunuh, semuanya itu merupakan kisah Israiliyat yang tidak boleh diyakini. Menurutnya, semua kisah Harut dan Marut, selain yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 102, juga berasal dari Israiliyat. Semua kisah itu dibantah secara umum oleh dalil-dalil tentang masuknya malaikat. Namun perlu dipahami, meskipun Harut dan Marut mengajarkan hakikat sihir, bukan berarti sihir dibolehkan. Karena sihir pada saat itu, diajarkan sebagai ujian dan dengan tujuan agar dihindari, tidak diamalkan. Imam At-Tabari berkata, mengetahui ilmu sihir itu tidak berdosa, sama seperti tidak berdosanya seseorang yang melihat cara membuat minuman keras, memahat patung. Letak dosa itu manakala ia mengamalkan dan mempraktikannya. Wallahu a'lam.